kalian mendengar suara Angel. Oke. Bang, penegasan aja Bang ya tentang status Dokter S saat ini di Polres di Medan tuh gimana? Terus dengan masalah dengan Dokter Reza Gladi itu seperti apa Bang ya? Baik, jadi terhadap inisial Dokter S dapat kami sampaikan bahwa SP2HP yang disampaikan kepada kami dari penyidik Polrestabes Medan telah diambil keterangan dan kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara. Itu pertama ya. Nah, kalau rekan-rekan media mempertanyakan apakah sudah menjadi tersangka atau tidak, secara resmi kita belum mendapatkan informasinya. Tapi kami yakin dan percaya ya, dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, kami yakin dan percaya penyidik Polrestabes Medan akan segera menetapkan Dr. S menjadi tersangka. Seperti itu. Tapi sudah berarti masih udah jadi tersangka atau gimana nih Bang? Yang pasti kita tunggu secara resmi ya. Oh berarti status itu udah Bang ya? Tinggal Kita tunggu suratnya atau secara gimana? resmi ya. Kita tunggu ya. Artinya dalam KUHP dan Perkap menyatakan kalau sudah ada minimal 2 alat bukti maka akan ditetapkan sebagai tersangka ya. Itu. Oke Bang, tapi kan meski jadi tersangka, misalnya nanti di Medan jadi tersangka, nah untuk kasus dengan Dokter Reza Gladi sendiri gimana nih dengan proses hukumnya nih? Apalagi kan 2 tersangka kan juga sudah ditetapkan nih dengan kasus Dokter Reza Gladi. Untuk yang 2 lainnya seperti Dokter O dan Dokter S ini gimana nih? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan berulang-ulang ya ke teman-teman media dan melalui surat kami di Kapolri Seki Irwasum bahwa terhadap laporan klien kami Dr. Reza Gladi, kami masih menduga adanya 2 orang lagi tersangka yang harus ditetapkan. Ya, salah satunya adalah dengan inisial Dr. O dengan indikasi bahwa barang bukti itu berbentuk handphone sebagaimana pasal 44 ayat 2 KUHP tidak boleh dipinjam pakaikan, sehingga kami menduga dengan dipinjam pakaikan adanya putusnya peristiwa hukum ya. Yang kedua, terhadap inisial Dr. S, kami yakin dan percaya bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan itu akan mengarah kepada persangkaan dugaan kami di pasal 53 junto 369 seperti itu. Bang, walaupun di Medan sudah menjadi tersangka, proses hukum di Jakarta tetap berjalan Bang ya? Tetap berjalan ya, baik di Polrestabes Medan maupun di Polda Metro Jaya. Berikut juga dengan adanya laporan-laporan pihak lain yang ada di Polres Jakarta Selatan, seperti itu. Oke, Bang, berarti gimana melihat Dokter S sendiri nih yang sedikit demi sedikit udah mulai terang-menerang menjadi seorang tersangka nih? Ya, jadi inilah harapan kita ya. Harapan kita sebenarnya untuk membuat laporan secara hukum itu adalah tujuan kita menghentikan huru-hara. Ya, menghentikan huru-hara dugaan sindikat mafia skincare ya. Jangan kemudian di framing klien kami adalah merupakan sindikat mafia skincare, tetapi ada pihak lain yang melakukan perbuatan-perbuatan dugaan sindikat mafia skincare tersebut. Jadi tujuan kita adalah dengan terang-benderangnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh para penyidik baik di Polda Metro Jaya dan Polrestabes Medan akan segera menghentikan huru-hara ini. Demikian. Bang, kemarin juga Dokter S juga sempat mendatangi Komisi 3 DPR. Nah itu gimana Bang? Kami tidak pernah mendengar ya kalau Dr. S itu mendatangi Komisi 3. Komisi 3 kan ya? Yang Komisi 3? ya. Komisi 3 mana sih kemarin? 3, Komisi 3 Bang. Yang dia datang ke sana. Yang dia datang ke sana. Nggak nyenggol Dr. Reza enggak. Dan itu gimana? Maksudnya dia sampai ke DPR segala gitu Bang? Kalau Komisi kami nggak pernah dengar, tapi Komisi 6 kami pernah ada dengar. Dan kami beranggapan itulah berarti cacat formil ya. Kenapa kami katakan cacat Komisi formil? 6 Bang, salah Bang. Karena di dalam persoalan rapat dengar pendapat umum itu, ya kami merasa bahwa ya pendapat kami adalah bahwa tugas komisi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap jalan atau tidaknya regulasi yang seharusnya menjadi tupoksi dari pemerintah. Ya, tetapi tidak juga mempertemukan dua kelompok masyarakat yang sedang bertikai. Karena Komisi 6 itu bukan persidangan seperti itu. Ya, jadi kami anggap saat itu kami kami sebagai kuasa hukum tidak hadir karena tidak mendapatkan informasi dari klien kami bahwa klien kami sudah diundang atau tidak seperti itu. Oke, berarti untuk Dokter Reza sendiri gimana nih Bang? Kondisi Dokter Reza saat ini mungkin gimana Bang? Kondisi Dokter Reza sudah semakin ya seperti
kembali seperti dulu dan melakukan aktivitasnya. Laporan Polres Bukan itu apa sih? jualan produk skincare dengan baik, dan kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen lainnya, sehingga kalau kemudian ada yang mengatakan di media sosial dan media-media lainnya klien kami itu melakukan dugaan-dugaan tidak pidana, silakan laporkan dan kami akan hadapi. Demikian. Bang, kalau yang pas laporan di Polres Jakarta Selatan itu gimana tuh Bang prosesnya Bang? Kalau yang di Polres Jakarta Selatan itu adalah terhadap satu akun, ya, itu akan sedang didalami. Terhadap akun itu akan diprofiling melalui cyber. Nanti kita tunggu lanjutannya, ya. Berarti masih dalam proses atau gimana nih Bang? Pendalaman dalam lidik, ya. Oke, berarti ada bukti-buktinya gak sih Bang kayak yang di Polres Selatan itu? Bukti-buktinya itu di Polres Jakarta Selatan sama, ya, seperti yang kami sampaikan di Polres Medan, ya. Kami sudah dudukkan unsurnya dan kami memiliki barang bukti yang sangat terang benderang seperti itu. Bang, sedikit aja dong Bang, penegasan aja nih Bang, benar dok F itu udah dari tersangka itu aja Bang. Baik, jadi penegasannya adalah di mana ada Bang Biring pas ada tersangka, seperti itu. Banyak isu bilang Bang ya, katanya bebas. Gimana tuh Bang menanggapinya? Nah, kalau misalnya isu kan biasa, nggak boleh ditanggapi. Ya, yang pasti kami akan mendapat pembentuk resmi dari pihak manapun. Tetapi, kalaupun ada penangguhan pembantaran itulah hak dari tersangka. Ya, sebagaimana pasal 31 KUHP seperti itu, ya. Itu banyak juga katanya pengacara-pengacara yang dari luar ingin bantu juga tuh Bang. Gimana tuh Bang? Nah, jadi begini, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, itu adalah kewajiban daripada advokat untuk kemudian memberikan bantuan hukum kepada siapapun, ya. Tapi apakah hal itu menjadi kejutan bagi klien kami? Tidak, ya. Kami akan hadapi semua itu, ya, karena kami yakin dan percaya bahwa klien kami dalam posisi benar dan berapapun yang akan melawan kami akan hadapi. Demikian. Bang, Niki ditetapkan 20 hari ditahan, pasca tersangka Bang itu. Nah, selama kurun waktu itu masih ada kemungkinan nggak sih Bang untuk melawan Abang ini? Ya, jadi begini, 20 hari itu adalah proses bagaimana kemudian penyidik untuk melengkapi berkas-berkas untuk dilimpahkan, ya. Tetapi kami tetap dalam pendalaman persoalan dua terlapor lain akan dijadikan tersangka, sehingga kemudian dugaan kami akan diperpanjang sampai dengan 40 hari lagi seperti itu. Untuk ini kita? Ya, seperti itu. Ya, dugaan kami, ya, seperti itu. Berarti RG sendiri masih mengupayakan 2 orang lagi untuk ditetapkan Bang? Bukan klien kami yang mengupayakan, tetapi proses hukum lah yang mengupayakan seperti itu. Ya. Oke. Namanya berarti kalau misalnya ada dari pihak Niki ada penangguhan tuh gimana Bang kalau misalnya nanti ada penangguhan? Kalau ada permohonan penangguhan itu haknya dari setiap tersangka, ya. Tapi terhadap persoalan penilaian diskresi layak tidak layaknya itu kan kita serahkan kepada penyidik. Ya. Tetapi tidak juga terlepas dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tapi kira demikian. Oke, cukup. Cukup, ya. Mana ibu jangan. Mantap dulu, aku